Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najib Asraf Imtiaz, mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Usuluddin dan Filsafat, Prodi Tasawuf dan Psikoterapi, dengan NIM 070406200090. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan penelitian proposal dengan judul Sufi Healing sebagai metode work-life balance terhadap pelaku broken home di komunitas pengamal sholawat Wahidiyah Kabupaten Sumeneb. Baik, latar belakang dari adanya judul ini adalah karena terjadinya kekosongan makna hidup bagi seorang yang sedang mengalami pengalaman tragis, termasuk dalam hal ini adalah pelaku atau penderita dari broken home, yakni orang-orang yang telah menikah kemudian rumah tangganya mengalami perceraian. Terlebih lagi saat meningkatnya era digital 5.0, maka akan mempermudah terjadinya hal demikian. Konsekuensi yang akan didapat adalah terjadinya ketimpangan batin. Oleh karenanya, terapi berbasis Sufi Healing yang dilakukan kepada komunitas sholawat Wahidiyah Kabupaten Sumeneb dapat menjadi pilihan alternatif untuk menyembuhkan mental penderita broken home supaya mencapai work-life balance. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana nilai Sufi Healing pada bacaan dan ajaran sholawat Wahidiyah. Yang kedua, bagaimana peranan Sufi Healing sebagai metode work-life balance terhadap pelaku broken homes di komunitas pengamal sholawat Wahidiyah di Kabupaten Sumeneb. Mengenai tujuan penelitian, yang pertama, untuk memahami nilai Sufi Healing dari bacaan dan ajaran sholawat Wahidiyah pada komunitas pengamal sholawat Wahidiyah di Kabupaten Sumeneb. Yang kedua, memahami peranan Sufi Healing sebagai metode work-life balance terhadap pelaku broken home di komunitas pengamal sholawat Wahidiyah Kabupaten Sumeneb. Manfaat penelitian terbagi menjadi dua. Pertama, manfaat secara teoritis. Manfaat secara teoritis yang pertama, hasil penelitian tersebut diharapkan memberikan inspirasi untuk penelitian lebih lanjut. Yang kedua, memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu tasawuf dan psikoterapi, yaitu memahami variasi nilai sufisme dan psikologis yang ada. Yang ketiga, sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Sufi Healing sebagai metode work-life balance terhadap pelaku broken home di komunitas pengamal sholawat Wahidiyah di Kabupaten Sumeneb. Yang keempat, dalam komunitas pengamal sholawat Wahidiyah serta menjadi bahan kajian lebih lanjut. Yang kelima, diharapkan menjadi suatu motivasi untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman diri terhadap nilai-nilai sufisme dan psikologis dalam komunitas pengamal sholawat Wahidiyah. Selanjutnya, manfaat yang bersifat praktis. Pertama, bagi penulis dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung terkait nilai Sufi Healing sebagai metode work-life balance terhadap pelaku broken home di komunitas pengamal sholawat Wahidiyah di Kabupaten Sumeneb. Bagi pembaca, dapat menambah pengetahuan dari sumbangan pemikiran tentang nilai Sufi Healing sebagai metode work-life balance terhadap pelaku broken home di komunitas pengamal sholawat Wahidiyah di Kabupaten Sumeneb. Yang selanjutnya, bagi komunitas pengamal sholawat Wahidiyah Kabupaten Sumeneb sebagai subjek penelitian diharapkan
dapat memperoleh pengalaman yang cukup mengenai nilai Sufi healing sebagai metode work-life balance terhadap pelaku broken homes di komunitas pengamal Wahidiyah di Kabupaten Sumeneb, serta sebagai pijakan dalam menghayati pelaksanaan ritual-ritual yang diterapkan dalam Wahidiyah sendiri. Kajian pustaka yang kami tampilkan, yang pertama merupakan karya dari Bapak Muhammad Ruhan Sanusi, Kuliah Wahidiyah, yang tujuannya memahami materi dan ajaran tentang sholat Wahidiyah berdasarkan dari Al-Quran dan hadis. Dan di dalamnya terdapat jenis studi kepustakaan. Kemudian metode yang dipakai adalah kualitatif, pendekatan tasawuf. Kemudian analisis data yang dipakai adalah analisis isi, memahami materi dan ajaran tentang sholat Wahidiyah yang berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis dan dipadukan dengan nilai-nilai tasawuf. Selanjutnya adalah karya dari Syekh Huda yang berjudul Tasawuf Kultural Fenomena Sholat Wahidiyah pada tahun 2008, yang mendeskripsikan dan menganalisis model tasawuf kultural yang terdapat pada sholat Wahidiyah. Mengenai jenis karyanya atau penelitiannya adalah studi kepustakaan, studi lapangan. Mengenai metode kualitatif, pendekatan sosial agama, analisis data, analisis naratif. Yang intinya di dalam buku tersebut menyampaikan sistem ajaran tasawuf dalam Wahidiyah memiliki ciri khas tersendiri dan berinteraksi dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Selanjutnya adalah sejarah perkembangan sholat Wahidiyah di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Desa Gampingan Timur, Kecamatan Sorongki, Kabupaten Sumeneb 1972 hingga 2014 oleh Rakib Kandi, yang mana dalam hal ini menganalisis sejarah perkembangan Wahidiyah di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Desa Gampingan Timur, Kecamatan Sorongki, Kabupaten Sumeneb. Jenisnya adalah studi lapangan, metode yang dipakai kualitatif, pendekatan grounded teori, sejarah, sedangkan analisis data adalah analisis naratif. Dalam hal itu disebutkan tentang sejarah Wahidiyah di Pondok Pesantren Miftahul Ulum memiliki hubungan yang erat dengan teori siklus sejarah Ibnu Khaldun. Sejarah merupakan peristiwa alamiah yang bisa dianalisis dengan argumen yang bersifat empirik dan teologis. Yang selanjutnya adalah data atau dokumen yang berjudul internalisasi nilai-nilai tasawuf dalam shalawat Wahidiyah bagi pembentukan karakter mulia. Studi kasus di SMK Ihsaniyat Rejo Agung Ngoro Jombang pada tahun 2018 oleh Rofiatul Husna. Menganalisis internalisasi nilai tasawuf dalam shalawat Wahidiyah bagi pembentukan karakter mulia. Mengenai jenis yang dilakukan adalah wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Metodenya adalah kualitatif. Pendekatannya adalah studi kasus. Analisis data adalah teknik analisis deskriptif. Internalisasi nilai tasawuf dalam shalawat Wahidiyah bagi pembentukan karakter mulia siswa SMK Ihsaniyat antara lain melalui kegiatan mujahadah yang dirutinkan, anjuran selalu membaca nida baik secara lisan maupun dalam hati, materi kewahidiyahan dan integrasi dengan materi lain, diklat atau upgrading kewahidiyahan, GSDB, Gerakan Sadar Berdanabok,
kebiasaan dan keteladanan, dan pengajian kitab Al-Hikam, dan pendalaman Wahidiyah. Metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yakni saya sendiri, pertama, bangunan logika yang dibangun adalah penalaran secara induktif maupun deduktif. Kemudian penelitian secara kualitatif dan juga kuantitatif. Mengenai pendekatan yang kami lakukan adalah pendekatan psikosofistik, yakni Sufi healing. Dan teori yang dipakai adalah teori Sufi healing menurut Amin Syukur dan psikologi keluarga menurut Ulfiyah. Lokasi penelitian yakni pengamal sholawat Wahidiyah di Kabupaten Sumeneb. Subjek penelitian yakni pengamal sholawat Wahidiyah yang mengalami broken home, kemudian pengamal sholawat Wahidiyah yang tidak mengalami broken home, dan orang terdekat pelaku perceraian atau broken home dalam kurung non pengamal sholawat Wahidiyah. Jenis dan sumber data. Jenis data yang kami kumpulkan adalah data primer, dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Sedangkan data sekunder kami dapatkan dari buku maupun jurnal terkait sholawat Wahidiyah dan juga ajarannya. Mengenai sumber data, kami melakukan pencarian sumber data melalui informan dan juga dokumen pendukung. Selanjutnya adalah tahap penelitian. Tahap penelitian ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, tahap pra-lapangan sebelum masuk ke dalam lapangan penelitian. Yang kedua, yakni tahap saat di lapangan. Tahap pra-lapangan terdiri dari 4 poin. Yang pertama, menyusun kerangka penelitian. Jadi ketika ke sana, kira-kira kerangka penelitian tersebut sifatnya, bentuknya, modelnya seperti apa. Yang kedua, menentukan lapangan dan subjek penelitian. Yang ketiga, melengkapi surat izin dari fakultas. Dan yang terakhir adalah mempersiapkan perlengkapan penelitian. Selanjutnya adalah tahap lapangan, yakni menyusun catatan lapangan atau field notes. Selanjutnya adalah pengumpulan data atau data gathering dan juga validasi data. Data gathering yang kami lakukan yakni dengan cara wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Sedangkan validasi data yang kami lakukan agar data yang terkumpul itu semakin valid atau semakin tepat, maka kami melakukan memperpanjang keikutsertaan di dalam penelitian, kemudian menekuni penelitian, dan yang terakhir melakukan triangulasi. Selanjutnya adalah analisis data. Pertama, melakukan pengumpulan data yang dilakukan sebelum, saat, dan akhir penelitian. Yang kedua, melakukan reduksi data, yakni penggabungan data hingga membentuk suatu tulisan untuk dianalisis secara mendalam. Yang ketiga, melakukan penyajian data, yakni pengorganisasian data atau pengorganisiran data agar dapat mempermudah. Ketiga adalah melakukan penyajian data, yakni pengorganisiran data agar dapat memudahkan melakukan analisis dan pemetaan data. Yang keempat adalah konklusi atau penarikan kesimpulan penelitian. Model analisis data yang pertama gradability, kemudian transferability, kemudian dependability, dan yang terakhir adalah confirmability. Sistematika pembahasan yang terdiri dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.